Halo semuanya, kenalin aku Rahma. Kalian gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol yang ada. Oh iya, aku mau sedikit cerita ya. Jujur nih, aku kaget, seneng, dan excited buat bisa ikut kegiatan relawan ini karena aku baru aja daftar tadi pagi dan ternyata hari ini terakhir kan deadline pengumpulan karyanya. So, semoga kalian suka dan semoga bisa bermanfaat. Oke, di diskusi kita kali ini aku mau bahas tentang hate speech. Aku mau bahas mulai dari apa itu hate speech, kenapa bisa terjadi, hingga bagaimana caranya agar diri kita ini tidak melakukan hate speech terhadap orang lain. Tapi, sebelum kita bahas itu semua, kita akan mengetahui apa sih makna dari hate speech itu sendiri. Aku ambil pengertian ini dari Wikipedia. Jadi hate speech atau ujaran kebencian itu adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek, seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Nah, bentuk hate speech itu juga bisa dilakukan dengan tulisan, ucapan, ataupun perilaku yang mengarah pada kebencian terhadap seseorang. Apalagi nih ya, di zaman sekarang ini, yang dimana kita semua tuh punya yang namanya handphone, smartphone, dan kita bermain media sosial. Pasti kita udah sering kali banyak menemukan hate speech di media sosial. Tapi, kenapa sih hate speech itu bisa terjadi? Yang pertama, itu adanya kesalahpahaman. Nah, dalam ujaran kebencian atau hate speech, itu sering banget pasti yang namanya kesalahpahaman. Kayak seseorang itu bisa melakukan hate comment atau ya komentar atau ujaran kebencian kepada seseorang itu, ya kalian bisa langsung menuliskannya dan langsung mengirim di media sosial tanpa kalian tahu bahwa informasi itu benar atau enggak. Terus yang kedua, terbawa emosi. Ini menjadi salah satu faktor penyebab hate speech. Kalian akan terbawa emosi sehingga memancing keributan dan kebencian kepada siapapun. Jadi akan banyak orang-orang lain, orang-orang yang ikut hate comment kepada seseorang karena kamu bisa aja terbawa emosi. Ketiga, tidak sependapat. Ini merupakan ekspresi seseorang apabila dia tidak menyukai dan tidak sependapat pada informasi yang diperoleh. Jadi misal kamu mendapat informasi dan kamu tidak sependapat dengan informasi tersebut, lalu kamu akan membuat ujaran kebencian dengan berkata kasar dan menyinggung kepada pihak tersebut. Kamu mengkritik ya, tapi dengan hate speech. Nah, itu yang gak baik. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, ini adanya kebencian pribadi. Nah, ini menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam ujaran kebencian. Bisa aja ini menjadi momen kamu balas dendam, atau bisa aja ini menjadi momen kamu untuk memberikan hate speech kepada individu yang emang kamu mempunyai kebencian pribadi. Tapi kalian tahu gak sih, hate speech ini tuh ada pasal-pasalnya loh. Jadi kalian gak boleh lagi nih sembarangan untuk melakukan hate speech. Apa aja itu? Oke. Pasal-pasal yang mengatur tindakan hate speech terhadap seseorang itu semuanya terdapat di dalam buku 1 KUHP bab 16, khususnya pada pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317, dan pasal 318 KUHP. Aku juga ada contoh. Aku ambil contoh hate speech ini terhadap perempuan. Nah, ada survei yang dilakukan oleh para puan terhadap hate speech yang diterima perempuan selama pandemi ini. Kamu tahu ada berapa? Setidaknya ada 61% responden yang mengaku menerima ujaran kebencian langsung lewat perkataan. Nah, ujaran kebencian itu berupa diskriminasi dan hinaan yang berkaitan dengan diri sendiri. Misalnya,
body shaming. Kita pasti udah sering banget kan denger body shaming. Kamu gendutan, kamu gak cantik, kok kamu kurusan, kok kamu jerawatan. Contohnya ketika seseorang mencela ya, atau mengomentari penampilan yang kayak tadi aku bilang, lebih gendut, terlalu kurus, tidak cantik, dan masih banyak lagi. Nah, body shaming ini yang paling sering dilontarkan oleh orang terdekat ternyata. Saudara, keluarga, teman, kerabat, bahkan orang yang jarang bertemu pun itu bisa melakukan hate speech kepada kita, sering berkomentar terhadap tubuh kita, yang kemudian itu mendapati adanya perbedaan. Kayak misalnya, dulu kayaknya kamu kurus, kok sekarang gendutan? Nah, yang kayak gitu tuh. Oke, dan terakhir dari aku, jadi gimana sih supaya kita tidak melakukan hate speech terhadap orang lain? Dari aku sendiri, kita tuh harus lebih aware atau lebih terbuka terhadap isu ini. Dimulai dari diri kita yang tidak melakukan hate speech kepada sesama. Apalagi, kita sekarang ini menjadi generasi pandemi yang seharusnya sudah melek terhadap informasi. Seharusnya, diri kita ini lebih mudah mencari informasi yang benar dan informasi yang salah. Sehingga kita bisa ikut serta mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang hate speech. Sebagai contoh, untuk tidak lagi melakukan hate speech lewat body shaming. Jadi kita bisa memberitahu, kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa hate speech itu berdampak buruk loh. Jadi semoga kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama mengedukasi diri kita untuk terbuka, untuk lebih aware terhadap hate speech. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah! Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya ya.